Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi teknik-teknik kelompok yang digunakan dalam konseling karir. Di sini kita akan membahas 7 subbab. Yang pertama ada diskusi kelompok, kemudian role playing, kemudian workshop, kemudian mind mapping, kemudian problem solving, kemudian simulasi, dan penyusunan rencana karir. Adapun subbab pertama yakni metode diskusi kelompok. Jadi, diskusi kelompok memberikan peluang untuk setiap anggota mendiskusikan ide-ide mereka agar mereka terlepas dan memecahkan masalahnya. Jadi, balik lagi ke prinsip kelompok ya. Nah, kelompok konseling itu terbentuk karena mereka memiliki permasalahan yang sama dan tujuan yang sama. Jadi, nanti pada saat sesi diskusi kelompok, masing-masing peserta atau konseli itu dia dapat mengutarakan ide-ide yang mereka punya sehingga bisa saling membantu sesama rekan kelompok begitu. Teknik role playing. Apa sih teknik role playing itu? Teknik role playing adalah teknik pemecahan masalah yang dirancang untuk mengeksplorasi situasi dan perilaku manusia. Sedangkan bimbingan kelompok dalam teknik role playing adalah pemberian bantuan kepada individu melalui suasana kelompok dengan menggunakan teknik permainan peran yang memungkinkan remaja untuk bereksplorasi, berperan aktif, dan diikuti dengan diskusi terbimbing yang diharapkan dapat memecahkan masalah dan mengungkapkan solusi alternatif beserta konsekuensinya. Sedangkan menurut Sandrock, definisi role playing adalah bermain peran ialah suatu kegiatan yang menyenangkan. Secara lebih lanjut, bermain peran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kesenangan. Role playing merupakan suatu metode bimbingan dan konseling kelompok yang dilakukan secara sadar dan diskusi tentang peran dalam kelompok. Sandrock juga menyatakan bermain peran memungkinkan peserta mampu mengatasi frustasi dan merupakan suatu media bagi para ahli dalam menggunakan terapi untuk menganalisis konflik-konflik dan cara untuk mengatasinya. Teknik role playing ini sangat efektif untuk memfasilitasi klien dalam mempelajari perilaku sosial dan nilai-nilai. Dan ini sangat cocok untuk bimbingan konseling karir. Tahap-tahapan pelaksanaan role playing. Tahap pertama yaitu pemanasan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, mengenalkan, memperjelas, dan menafsirkan masalah dan menjelaskan apa itu role playing. Yang kedua yaitu memilih partisipan atau peran, yaitu menganalisis peran, memilih pemain yang akan melakukan peran. Tahap yang ketiga yaitu mengatur setting tempat kejadian, mengatur sesi-sesi atau batasan tindakan, menegaskan kembali peran, lebih mendekat pada situasi yang bermasalah. Tahap yang keempat yaitu menyiapkan observer atau pengamat, memutuskan apa yang dicari atau yang diamati, memberikan tugas pengamatan. Tahap yang kelima yaitu pemeranan, memulai role playing dan mengukuhkan role playing. Tahap yang keenam yaitu diskusi dan evaluasi. Lalu tahap yang ketujuh yaitu pemeranan kembali, memainkan peran yang telah direvisi dan memberikan masukan alternatif perilaku dalam langkah selanjutnya. Tahap yang kedelapan yaitu diskusi dan evaluasi kembali. Dan tahap yang kesembilan yaitu berbagi pengalaman dan melakukan generalisasi, yaitu menghubungkan situasi yang bermasalah dengan kehidupan sehari-hari serta masalah-masalah aktual dan menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam tingkah laku. Workshop. Teknik workshop adalah kegiatan pada keahlian tertentu untuk membahas masalah dan mengajari peserta. Definisi workshop sendiri adalah
Sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan yang dimana beberapa orang memiliki keahlian di bidang tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta. Workshop dapat juga diartikan sebagai latihan di mana peserta bekerja secara individual maupun secara kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas yang sebenarnya untuk mendapatkan pengalaman. Metode pelaksanaan teknik workshop adalah yang pertama yaitu metode presentasi. Metode presentasi ini terbagi menjadi 2 sesi, yang dimana sesi pertama pembahasan tentang orientasi karir. Lalu sesi yang kedua membahas tentang orientasi jabatan fungsional. Dan yang ketiga yaitu metode diskusi, yang dimana pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi mengenai materi yang dipaparkan oleh pemateri terkait orientasi karir dan orientasi jabatan. Mind mapping merupakan sebuah kerangka yang dia itu memanfaatkan kemampuan otak dan juga ingatan untuk menyusun fakta. Nah, mind mapping sendiri ini dalam terapinya menggunakan seperti warna, garis, simbol, gambar maupun kata-kata. Jadi pembuatan mind mapping ini tuh dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu berdasarkan kreativitas dari konseli. Sedangkan teknik problem solving merupakan teknik pemecahan masalah, di mana teknik problem solving ini mampu meningkatkan kemampuan individu dalam memecahkan masalah, serta mampu meningkatkan kemampuan kognitif dari yang tingkat rendah atau sedang ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu ada teknik simulasi. Nah, teknik simulasi ini melibatkan penciptaan skenario yang menyerupai kondisi nyata dalam dunia kerja atau proses pencarian karir. Dimana di sini itu mungkin dari teman-teman bisa difahami dari kata simulasi. Nah, dari teman-teman udah pernah melakukan kayak simulasi ujian atau apa. Nah, simulasi itu latihan untuk bagaimana kita menyikapi keadaan yang nyata jika terjadi seperti itu. Gitu. Terus dalam konteks konseling karir, simulasi dapat mencakup berbagai aktivitas. Pertama itu ada wawancara kerja. Nah, peserta itu berlatih menghadapi situasi wawancara kerja. Terus yang kedua itu penyelesaian masalah, di mana di sini tuh peserta dihadapkan pada skenario masalah di tempat kerja dan diminta untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Terus yang ketiga itu ada pengambilan keputusan, di mana peserta itu bagaimana sih cara mengambil keputusan ketika terdapat sebuah masalah atau informasi yang diberikan. Terus yang keempat ada interaksi profesional. Di sini kita lihat bagaimana sih peserta mempraktikkan komunikasi dan kerjasama dalam konteks profesional. Nah, untuk manfaat dari teknik simulasi itu apa aja? Nah, di sini tuh ada meningkatkan kesadaran diri peserta tentang kekuatan dan kelemahan mereka dalam konteks karir. Terus yang kedua ada mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Keterampilan tersebut diperlukan di dunia kerja seperti komunikasi, terus negosiasi dan pemecahan masalah. Terus yang ketiga itu ada mengurai kecemasan saat meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi dunia kerja. Seperti sebelumnya ini kan simulasi. Jadi latihan untuk menghadapi bagaimana di dunia kerja gitu. Terus yang terakhir itu memberikan pengalaman konkret yang dapat membantu peserta dalam membuat keputusan karir yang lebih informatif. Dimana di sini banyak sekali dari teknik ini itu ada pengalaman yang didapat dari peserta untuk menghadapi besok di dunia kerja atau karir selanjutnya. Untuk teknik yang terakhir setelah teknik simulasi itu ada
teknik penyusunan rencana karir. Nah, di teknik ini itu membantu individu untuk mengidentifikasi karir jangka pendek dan karir jangka panjang, serta merancang langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan karir tersebut. Terus langkah-langkahnya dari teknik penyusunan karir itu meliputi yang pertama ada asesmen diri. Nah, di sini itu mengidentifikasi apa sih minat, bakat, nilai, dan keterampilan dari setiap individu. Terus yang kedua itu ada eksplorasi karir, menggali informasi tentang berbagai pilihan karir yang potensial. Apa aja sih informasi tentang karir untuk kedepannya itu? Terus yang ketiga ada penetapan tujuan, di mana menentukan tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang. Terus yang keempat ada pengembangan strategi, merancang langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Jadi di sini pengembangan strategi itu seperti list-listan atau apa saja sih langkah-langkah kita untuk menuju ke karir selanjutnya itu gimana untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Terus yang terakhir itu ada implementasi dan evaluasi, yakni dari kata implementasi sendiri itu melaksanakan rencana, dan dari kata evaluasi sendiri itu mengevaluasi apa sih yang udah kita lakukan dan untuk dibenahi itu apa aja untuk menuju rencana karir selanjutnya atau tujuan karir selanjutnya gitu. Oke, tak terasa kita sudah di tahap akhir, yakni kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu konseling karir adalah layanan yang dirancang untuk membantu seseorang menemukan jalur karir yang tepat sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan tujuan pribadi setiap individu. Nah, konseling karir ini bisa dilakukan melalui pendekatan individu maupun pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok mempunyai beberapa keunggulan seperti kemampuan untuk berbagi pengalaman, kemudian dukungan sosial, dan pembelajaran dari sesama anggota kelompok. Nah, ada beberapa teknik kelompok konseling karir yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada diskusi kelompok, role playing, workshop, mind mapping, problem solving, simulasi, dan penyusunan rencana karir. Nah, semua teknik ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara anggota kelompok. Nah, sehingga setiap individu ini bisa saling belajar dan berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.